ada alternatif pilihan kerja tak berarti telah tertutup semua pintu rezeki. Dan tak ada istilah kalah atau menyerah dalam kehidupan yang sebenarnya, karena selalu ada celah bagi dapatnya berkah, meskipun dalam tingkat yang paling bawah berupa barang bekas atau sampah. Ribuan ton sampah tumpah ruah setiap harinya di seluruh perkampungan dan perumahan yang ada di kawasan Jakarta dan sekitarnya, khususnya yang sudah dianggap limbah. Hal ini kerap menjadi masalah karena bau menyengat dan pengelolaannya yang tak pernah bisa tuntas. Meski begitu, banyak petugas kebersihan yang dikerahkan untuk membersihkannya tanpa mengenal lelah. Sebagian besar sampah terpaksa dihancurkan dan sebagian lainnya diolah menjadi kompos dan gas oleh pabrik-pabrik pengolah. Ada pula yang bisa didaur ulang setelah dipilah-pilah, misalnya dikelompokkan seperti plastik, kaleng, kertas, kardus, dan lain-lainnya. Tak hanya di Jakarta atau kota-kota besar lainnya, sampah-sampah plastik dan jenis lainnya dengan jumlah besar kerap mengapung di sepanjang aliran sungai serta lautan sehingga mengganggu dan mencemarkan lingkungan. Bahkan, menumpuknya sampah juga dianggap mengakibatkan banjir. Di Jakarta khususnya, limbah sampah yang tak tertampung dan terangkut di pusat-pusat penampungan sampah di Bantar Gebang dan Cakung, Bekasi misalnya, masih tampak di bantaran sepanjang Sungai Citarum, Kali Ciliwung, Kali Krukut, kali di kawasan Palmerah, kali di sepanjang Tanah Abang sampai Teluk Gong dan lainnya. Namun di balik masalah limbah sampah yang tak berkesudahan, ada pula sisi lain dunia sampah. Berada di kawasan seluas kurang lebih 5.000 meter persegi, tepatnya di Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, timbunan sampah yang menggunung tiap harinya ini ternyata bisa menjadi berkah bagi para pekerja kelas bawah yang dikenal sebagai para pemulung dan pekerjaan sampingan bagi para petugas kebersihan di perkampungan padat penduduk ini. Di areal ini, puluhan petugas kebersihan berbaur dengan puluhan para pemulung barang-barang bekas atau barang-barang rongsokan yang setiap harinya keluyuran berjalan kaki, membawa karung-karung dan sebagian lagi membawa gerobak-gerobak berkeliling mencari dan mengumpulkan barang-barang dari limbah sampah penduduk dan dari pasar-pasar.
Di areal ini sudah bertahun-tahun dikenal sosok Bapak Wanardi, pengepul atau pembeli barang-barang rongsokan dari pemulung atau dari para petugas kebersihan. Barang-barang bekas yang sudah dipilah-pilah oleh para pekerja ini setiap harinya menghasilkan berton-ton barang-barang bekas yang rata-rata seminggu 2 kali dikirim menggunakan 3-4 truk ke pabrik-pabrik pelebur dan pengolah di Joglo, Tangerang, dan Kapuk Muara, Jakarta Utara. Tak jauh dari kawasan ini, di Kali Palmerah juga ada Pak Sanusi yang memiliki tempat pengepul di bantaran Kali Ciliwung, seberang stasiun kereta api Karet Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dengan cekatan dan telaten, beberapa pekerja memisah-misahkan barang-barang rongsokan ke dalam beberapa bak berisi berbagai jenis sampah plastik, gelas, dan botolan. Barang-barang bekas yang sudah dipilah-pilah ini lalu dimasukkan ke dalam karung-karung dan disusun tumpuk untuk siap diangkut oleh truk-truk pengangkut ke pabrik-pabrik pengolah atau pelebur yang sudah menjadi langganan para pengepul di tempat ini. Ada juga seorang ibu yang bekerja sendirian, memilah-milah jenis barang-barang bekas dan tumpukan sampah hasil pulungan para pemulung. Pekerjaan rutin tiap hari yang dilakukannya dari pagi sampai sore dengan jeda istirahat sambil mengawasi anak-anaknya bermain di tempat ini. Tampak 2 truk sedang diparkir, siap bergerak mengangkut barang-barang rongsokan. Juga beberapa kendaraan bermotor roda 2 dan roda 4 milik pengusaha kecil pengepul areal ini. Di lokasi tempat pengepul kemandoran ini tinggal pula seorang bapak tua yang sudah dikenal warga sekitar selama bertahun-tahun sebagai pemulung. Berusia 60 tahunan, bapak asal Indramayu ini setiap hari bekerja berkeliling mengumpulkan barang-barang bekas, terutama plastik, gelas, dan botol. Berkulit legam dan berwajah kusam karena setiap hari terpanggang panas matahari. Pak Syarif namanya, dulu seorang nelayan dan petani. Namun, sudah belasan tahun terakhir menjadi pemulung karena tak punya pilihan lain bekerja di Jakarta, terutama karena fisiknya yang sudah melemah dan pandangannya yang sudah lamur karena kedua matanya mengalami sakit katarak akut. Meski dibantu Bu Parni istrinya, Pak Syarif mengaku belum bisa mengumpulkan cukup uang untuk pengobatan dan upaya penyembuhan matanya karena penghasilan mereka rata-rata tiap hari hanya sekitar Rp100.000, hanya cukup untuk biaya keperluan hidup sehari-hari. Meski demikian, Pak Syarif menganggap pekerjaannya yang sekarang ini lebih baik daripada sebelumnya karena ia tak punya lagi pilihan lain. Awalnya ya kok di kampung kan selalu nganggur, ya nggak ada kerjaan lah, nggak ada kerjaan. Pas saya usia sudah gini tua ya, jadi saya mungut lah, mulung. Pokoknya apa aja yang cari duit gitu. Di daerah mana aja? Di daerah ini Kemandoran, di anu itu apa namanya, Permata itu, Permata itu. Ya. Biasa berangkat pukul berapa? Jam 6, pulang, udah anu itu jam 4, udah. Apa aja Pak yang Iya, dikumpulkan? pas jam 4 berhenti ya, pulang ya, pas dibagi-bagi anu itu, ini kardus dekat, ini dipisah di lain-lain lah. Pas ditimbang, nah ya, udah dapat totalan itu. Biasa sehari dapat berapa? Ya enggak tentu itu, kalau ada ya 50-60,
Kalau ada 90, 80 ada buangan gitu, maksudnya orang nyari kan kalau ada rezeki yang untuk dapat banyak. Ya biasanya standarnya itu 80 lah, standar. 10.000. Iya, standarnya 60, 50, 90. Kalau ada pas rezeki itu 100 pas. Saya ini mata kan kurang jelas ya, nggak jelas lah pokoknya. Saya mau memperbaiki mata, tapi udah belum di dokter, belum, nggak ada uang. Sudah menjadi pemandangan biasa, aktivitas para pekerja dan masyarakat di sekitarnya saling berinteraksi, saling mengenal satu sama lain, dan berhubungan baik sebagaimana layaknya kehidupan bertetangga. Karena itulah, menurut Bu Parni, istri Pak Syarif, kadang-kadang ada juga warga yang berbaik hati membantu untuk memberi sedekah kepada mereka. Dengan penghasilan tak menentu setiap harinya yang kadang-kadang hanya Rp30.000, Bu Parni tetap harus mampu mengelola penghasilan keluarganya dengan baik hingga cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hari-harinya itu tuh nyortil, ngupas mana sih ya? Aku ngupas, nyuci baju, masak, ya udah. Kalau untuk Gitu aja, bantu bapak ya. Bantu bapak Iya. dari jam berapa sampai jam berapa? Ya habis duhur sampai sore. Selesai nimbang, udah nimbang ngasih dapat duit ya udah. Gitu aja gitu. Itu biasanya setiap hari atau tiap minggu? Kalau Ya untuk tiap hari. tiap hari ya? Kalau tiap hari ya kayak gitu. Ngupas di dalam punya bos. Kalau nimbang dapat 25, 30 sehari-hari. Bantu bapak. Ya. Udah kayak gitu aja. Terus tugas nih sini dapatnya bapak tuh di cortil, dikupas lagi. Habis ngupas ya nimbang. Sore udah. Kayak gitu. Itu biasa Tiap sendiri hari. dibantu apa sendiri? Ya dibantu sama bapak aja. Ya habis berduaan sih. Nggak ada anak tuh. Anak tuh ini punya anak, punya sendiri-sendiri anaknya tuh. Jadi kita sama bapak aja. Jadi, kalau kerja ya sama-sama. Bapak yang nyari, kita yang di sini nyortil gitu, misah-misah. Terus dikupas. Udah kayak gitu aja. Enggak. Biasanya dapatnya berapa? Dapatnya Per minggu atau per harian? sehari ya 50 kalau dapatnya bapak tuh. Kita mah ngupas di bos tuh, dapatnya tuh 25, 30 sehari. Itu mah bantu-bantu bapak mah ya dapatnya tuh 50, 60 gitu. Kadang ya dapat jaban dikasih orang bapaknya tuh. 10, 20 gitu. Tapi itu cukup nggak Bu untuk kebutuhan? Ya cukup nggak cukup sih, Iya. tapi lumayan di sini mah. Nggak kayak dulu. Cita-citanya ya itu tuh sama bapak tuh. Memperbaiki matanya bapak tuh biar masih bisa nyari. Kalau nggak bisa nyari kita makannya dari mana? Pak Syarif dan Bu Parni istrinya hanya contoh dua orang pemulung di antara ratusan dan bahkan ribuan para pemulung lainnya
yang bertebaran mengais rezeki di Jakarta dan juga di berbagai kota dan daerah lainnya di Indonesia. Penghasilan mereka rata-rata berkisar Rp30.000 sampai Rp100.000 per hari. Tentu hanya cukup untuk keperluan hidup sehari-hari. Namun, mereka terus bertahan bekerja seperti ini selama bertahun-tahun. Bahkan ada yang sudah puluhan tahun tanpa terdengar keluhannya yang berkepanjangan. Tentu tak sekedar pasrah pada nasib bekerja sebagai pemulung atau meningkat menjadi pengepul atau pengumpul barang-barang bekas. Karena di antara mereka ada juga yang sudah beralih pekerjaan dengan membuka usaha kecil-kecilan atau pulang ke kampung halaman untuk beternak dan berkebun. Sebagian di antara mereka yang menetap di bangunan rumah-rumah semi permanen di Kemandoran ialah para anak buah Wanardi, bapak berusia 40 tahunan ini. Sosok pengusaha pengepul atau penjualan barang-barang bekas ini memiliki lebih dari 30 anak buah. Mereka bekerja sebagai pemulung dan pemasok dengan penghasilan rata-rata per orangnya Rp50.000 per hari. Wanardi tidak sendirian. Masih ada puluhan dan ratusan pengusaha kecil sejenis yang tersebar di berbagai kota di seluruh Indonesia yang mampu berpenghasilan sebesar itu. Awalnya sama kayak karyawan saya juga, nyari sampah. Terus ya kayak gini jadinya, nyari sampah kira-kira 7 tahunan lah. Pengepul paling ya sisanya itu aja. Karyawan saya ada 30-an. Yang 30 ya barang bekas kayak gituan, plastik-plastik, kaleng, besi. Terus ya kertas. Berharinya sih ya nggak nentu. Kadang ya kalau anak-anak lagi banyak kita juga dapatnya banyak. Kalau anak-anaknya lagi nggak dapat ya kita juga ya cuma paling itu. Rata-rata berapa? Rata-rata anak-anak dapatnya 50-an. 50 ribuan. Dikirim lagi ke bos yang itu penggilingan di daerah Joglo. Sekitar ya 1 minggu 2 kali. Tiap minggunya kan kita itu apa sih, ngikutin kayak semacam arisan lah. Iya. Terus kalau ada yang kebutuhan mendadak dia dulu yang itu yang dapetin. Contoh lain seperti Wanardi yang berada di kawasan Palmera dan Karet Tanah Abang ialah Pak Sanusi, petugas kebersihan yang sudah bekerja 35 tahun lebih. Bapak dengan 4 anak dan 3 cucu asli Betawi ini sudah mampu menabung dan memiliki modal untuk membeli secara tunai berkarung-karung dan bergerobak-gerobak dari para pemulung yang datang ke tempatnya. Menurutnya, yang rutin datang ada sekitar belasan orang pemulung, belum termasuk para petugas kebersihan warga yang mencari tambahan dengan mengumpulkan barang-barang bekas untuk dijual. Ada juga sosok pengusaha wanita yang mengumpulkan barang-barang bekas berupa kertas dan kardus dari hasil lelangan kantor-kantor pemerintah dan swasta. Menurutnya, dari hasil mengumpulkan dan memilah kertas dan kardus ini, ia bisa mendapatkan penghasilan yang cukup lumayan dan mampu memenuhi kebutuhan keluarga
biaya pendidikan anak-anak mereka, hingga menabung untuk berinvestasi di masa depan. Hidup memang tak mudah, namun tak mesti menyerah kalah, karena rezeki yang didapat jika disyukuri bisa menjadi berkah. Bagi para pekerja yang ada di tingkat strata sosial menengah ke bawah, bekerja tanpa lelah dan bermandikan keringat menjadi suatu prasyarat guna mencapai cita-cita yang diinginkan, karena bagi mereka kehidupan itu sejatinya memang tak selamanya indah.